Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la khawla wa la quwwata illa billah. Hadratil muhtaromin, para kiai, para alim, para ustadz, sesepuh bini sepuh, dumateng para bapak, para ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo mengawali kajian dinten menika kita sarangan muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sampun paring pinten-pinten rahmat, hidayah lan inayah dumateng kula panjenengan. Sehingga ngantos dinten menika kula panjenengan tasih dipun paringi umur, badan ingkang sehat wal afiat, saged melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah wonten sasi Ramadan ingkang ngancik dinten ingkang kaping gangsal niki. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan ingkang sampun kita lampahi, khususipun amalan-amalan ing sasi Ramadan yang mulia niki, mugi-mugi sedaya dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun sholawat salam mugi-mugi tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya termasuk umat yang dipun cintai dening Kanjeng Nabi, mugi termasuk umat yang tertulis nantinya berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kajian sebelumnya, menika tasik membahas bab masalah petang macam golongan orang yang dirindukan surganya Allah. Gusti Kanjeng Nabi dawuh al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Pilih surgane Gusti Allah itu rindu dumateng petang macam golongan manusia. Talil Quran setunggal golongane wong sing istiqomah maca Quran. Wa hafidil lisan lan golongan wong-wong sing saged njaga lisane. Sing nomor 3 wa mut'imil jian, inggih menika orang yang suka memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Yang keempat nanti wassaimina fi syahri Ramadan, golongane wong-wong sing poso wonten wulan Ramadan. Nomor setunggal kalih sampun kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Sekarang adalah yang ketiga, golongan orang-orang yang dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah adalah golongan wa mut'imil jian, orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin. Hadis ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita
agar kita peduli, punya rasa sosial yang tinggi di dalam hidup bermasyarakat. Kula lan panjenengan iki hidup wonten donya niku nggadahi kalih hubungan yang tidak bisa terlepas. Setunggal hablum minallah, nggadahi hubungan langsung teng Gusti Allah. Yang nomor kalih wa hablum minan nas, inggih menika hubungan dumateng sesama manusia. Hablum minallah, hubungan teng Gusti Allah niku carane nggih kanthi ibadah. Kanthi melaksanakan syariat-syariat, aturan-aturan ni Gusti Allah. Sedangkan untuk hablum minan nas, memperbaiki kehidupan dengan sesama manusia, salah satu di antaranya adalah kita peduli kepada orang lain, terutama yang membutuhkan uluran tangan kita. Ma'asyiral muslimin, memberikan sesuatu kepada orang lain, ini sudah menjadi kewajiban kita. Rasanya kita masih belum nikmat hidup kalau kebahagiaan itu hanya kita rasakan sendiri. Kita bahagia, kita enak hidup, tapi ada tetangga kita, ada orang lain yang menderita karena kekurangan. Ini sungguh kita masih belum hidup yang berbahagia. Dikala masih ada tetangga kita, orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah menitipkan harta benda pada kita. Itu sebenarnya ada sebagian di antara harta-harta yang ada pada diri kita. Itu adalah bagiannya orang-orang miskin. Ada di antara sebagian harta-harta yang kita miliki titipan Allah ini adalah miliknya para anak yatim. Ada di antara sebagian daripada harta yang kita miliki, itu ada miliknya masjid, miliknya pondok pesantren, miliknya lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Prinsipnya tidak semuanya harta yang dititipkan oleh Allah pada kita itu adalah untuk kepentingan dan kebutuhan kita. Ini kita diuji oleh Allah. Kita sadarkah bahwa harta yang kita miliki itu ada sebagian miliknya orang lain dan yang itu harus kita keluarkan pada mereka? Seandainya mata hati kita tertutup, seakan-akan beranggapan bahwa semua harta yang ada pada diri ini adalah milik pribadi, tidak untuk orang lain, sehingga sangat sulit, enggan sekali untuk mengeluarkan kepada orang-orang yang berhak. Ini berarti kita tidak lulus ujiannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sebenarnya harta benda yang ada pada diri kita serta anak-anak yang dititipkan kepada kita itu adalah titipan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu titipan, maka suatu saat akan diminta oleh Allah, akan diminta oleh yang memilikinya. Kita harus siap untuk mengembalikannya. Kalau itu semua merupakan ujian dari Allah, maka kita harus melewati ujian itu. Kita bisa lulus, kita pun bisa gagal mengikuti ujian itu. Mari dalam kajian kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pada Al-Fakir sendiri dan juga pada semua kaum muslimin menyadari bahwasanya
sebagian harta yang dititipkan oleh Allah pada kita, itu ada sebagian miliknya orang-orang lain yang harus kita keluarkan. Lah, cara mengeluarkan harta benda yang dititipkan pada kita dan itu miliknya orang lain itu ada beberapa saluran, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada jalur melalui zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan di saat bulan Ramadan seperti ini. Maka setiap orang di dalam keluarga kita, termasuk yang menjadi tanggungan kita, misalnya pembantu atau budak zaman dulu, itu kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Selagi kita masih ada kelebihan untuk makan selama bulan puasa Ramadan, termasuk pada hari raya Idul Fitrinya. Dan zakat fitrah ini sudah ada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan itulah orang yang berhak menerima, itulah yang dimaksud bahwasanya harta benda milik kita itu ya miliknya mereka itu. Kita salurkan sebagian daripada harta benda kita melalui kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Dan juga ada sebagian, ada cara saluran yang lain yang bisa dikeluarkan melalui zakat mal, zakat kekayaan, zakat harta benda kita. Seandainya kita memiliki sebuah usaha, perusahaan besar, toko yang besar, yang nilainya sudah melebihi daripada nisab, batasan minimal untuk dikeluarkan zakatnya, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat mal itu. Banyak barang-barang harta itu yang harus dikeluarkan zakat itu, maka ini sungguh teramat rumit, sehingga perlu perhitungan yang matang. Tapi yang jelas, untuk sementara dalam kajian ini tidak membahas bagaimana dan berapa harta yang harus dikeluarkan, zakat yang harus dikeluarkan dari kalau kita memiliki usaha sekian ratus juta. Kalau kita memiliki tabungan sekian ratus juta, berapa yang harus dikeluarkan? Ini ada hitung-hitungan sendiri. Tapi yang harus kita pahami betul bahwa ada sebagian daripada harta benda kita yang kalau sudah mencapai nisabnya, maka itu seharusnya dikeluarkan zakat malnya. Yang ketiga, saluran yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau memberikan harta, sebagian dari harta kita untuk orang-orang lain yang berhak, itu bisa melalui sedekah, bisa melalui infak, dan lain sebagainya, hadiah dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwasanya kalau kita mau mengeluarkan sebagian daripada harta benda yang kita miliki, maka itu berarti kita sudah menyenangkan orang lain. Ibaratnya di dalam ketentuan hadis tadi, kalau kita memberikan makan kepada orang lain, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Kaum muslimin, bulan suci Ramadan semacam ini, itu ada motivasi tersendiri, ada kemudahan. Allah memberikan sudah istilahnya hidayah, inayah, taufik dan sebagainya, sehingga kita itu sebenarnya dengan sangat mudah sekali untuk melakukan ini. Satu contoh, ketika puasa, maka kita sebenarnya tidak perlu bingung manakala kita itu berada di perjalanan, menjadi seorang musafir. Kebetulan mau maghrib, kita masih ada di perjalanan, maka kita mampir ke sebuah masjid.
Maka sekarang sebagian besar masjid-masjid itu sudah menyiapkan takjil, sudah menyiapkan makanan-makanan ringan untuk berbuka bagi para musafir itu. Nah, ini kan wujud daripada kita memberikan makan kepada orang lain. Apalagi kalau di bulan puasa semacam ini. Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang memberikan makan ataupun berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka orang yang memberikan buka itu akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa itu tidak terkurangi sedikit pun pahalanya orang itu berpuasa. Inilah kenikmatan, kemuliaan daripada agama kita Islam itu. Maka banyak itu yang memberikan takjil makanan pada orang-orang yang sedang, bahkan berlomba-lomba untuk bisa memberikan makan itu. Dikala kita sedang membaca Al-Quran di tengah malam setelah sholat tarawih, maka kita berlama-lama duduk di dalam masjid, di musola untuk membaca Al-Quran. Maka saat itu banyak masyarakat di sekitar masjid, di sekitar musola itu yang memberikan sedekahnya berupa makanan. Ada yang menyampaikan berupa kacang hijau, kolak, sorbat. Ini adalah minuman-minuman yang sangat populer di saat bulan suci Ramadan ini. Kemudian gorengan, bermacam-macam gorengan dan lain sebagainya, itu banyak sekali kita temui orang-orang yang sedang bersedekah kepada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Orang yang memberikan sedekah saat ada orang membaca Al-Quran di tengah malam di bulan Ramadan, orang itu mendapatkan pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah, kemuliaan Allah ditunjukkan pada bulan Ramadan semacam ini. Kaum muslimin, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah yang ketiga adalah orang-orang yang mau memberikan makan kepada orang lain, atau bisa diartikan orang yang mau mengeluarkan sebagian dari harta benda titipan Allah pada dirinya untuk kepentingan orang-orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketiga ini, yang dirindukan kehadiran kita oleh surganya Allah SWT. Demikian kajian singkat pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, menjadikan sedikit pencerahan bagi hati kita untuk melangkah menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.